Saya akan menceritakan ayat terakhir dari surat Al-Fatah. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rumhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqi. Ayat ini difahami menceritakan mengenai Nabi Muhammad SAW dan umatnya, bahwa generasi Nabi Muhammad SAW itu generasi yang mengikuti ayat ini. Pertama, generasinya Nabi Muhammad, Muhammadun Rasulullah, Muhammad sebagai utusan Allah. Kemudian yang kedua, walladzina ma'ahu. Generasi yang ketiga, asyidda'u 'alal kuffar, sedang melakukan penyebaran terhadap Islam. Generasi selanjutnya, generasi ruhama'u bainahum, generasi yang melakukan konsolidasi ke dalam. Setelah generasi ini lahir generasi orang-orang sufi besar. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Lalu generasi berikutnya adalah generasi ketika dunia tasawuf, apa yang ditulis oleh orang-orang sufi besar itu disampaikan kepada masyarakat. Masyarakat itu menerima tasawuf, dunia spiritual dalam bentuknya yang praktikal. Maka lahirlah thariqah-thariqah. Generasi ini berakhir, generasi Wali Songo. Generasi Wali Songo itu ditandai dalam Al-Quran pada penggalan yang terakhir. Generasi yang diumpamakan seperti tanaman, seperti padi tepatnya. Generasi ini dengan baik diwakili oleh Wali Songo. Dalam sebuah ajaran tentang wali Allah itu ada kaidah yang menyebutkan la ya'riful wali illa wali. Tidak ada yang mengetahui seseorang itu wali kalau dia sendiri tidak wali. Oleh karenanya bahwa wali ciri khasnya adalah takwa. Ciri khasnya orang yang tawadhu. Ciri khasnya wali itu adalah peduli dengan masyarakat. Sehingga walinya sendiri tidak sadar, tidak tahu kalau dirinya wali. Karenanya bahwa definisi tentang wali itu sendiri tidak bisa kita mendapatkan bahwa wali Allah itu sendiri adalah orang yang takwa kepada Allah Taala dan dia ini menjadi khadamnya makhluk-makhluk Allah yang lain. Intinya dia adalah pembawa bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wali itu orang yang sangat cinta kepada Allah atau orang yang dicintai oleh Allah. Itu di dalam hadis Bukhari itu ada keterangan kalau Allah itu mencintai hambanya, ya, itu lalu memanggil kepada malaikat Jibril, ya maksudnya supaya malaikat Jibril mengumumkan kepada penduduk langit bahwa Allah itu mencintai orang ini.
Menurut saya wali itu mengandung dua pengertian, pengertian secara sosial dan pengertian secara agama. Sosial itu secara budaya ya. Kalau seseorang oleh masyarakat dianggap sebagai wali, ya otomatis orang tersebut bisa kita sebut wali. Tapi kalau dari segi agama, saya tidak tahu bagaimana kita mengetahui apakah si A wali, si B itu wali. Itu menurut saya rahasia Allah. Saya ambil contoh di Tebu Ireng ini. Kalau dari segi keagamaan, pengetahuan maupun amalia, mestinya Mbah Hashim itu lebih tepat disebut wali daripada Gus Dur, dari kacamata saya gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang, masyarakat menganggap Gus Dur lebih wali daripada Mbah Hashim. Saya lihat begitu. Generasi yang ngomong, generasi yang di dalam Al-Quran adalah generasi terakhir. Yang disebut dengan kazar in akhraja syatahu itu tadi. Islam generasi terakhir itu adalah Islam generasinya Nusantara. Islam Nusantara ini adalah Islam yang layak dijual, layak disebarkan ke berbagai penjuru sebagai Islam model terakhir yang pas dengan dunia sekarang ini.